Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat pada nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah artinya bisa diartikan yang maha membuka, yang maha membuka. Artinya segala sesuatu yang terkunci, Allah Subhanahu wa taala yang mampu membukanya. Maksudnya adalah ketika seorang hamba ada dalam kesulitan-kesulitan, tidak ada yang bisa membuka dan mengeluarkan kita dari kesulitan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna daripada Al-Fattah adalah yang maha menolong, yang maha menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 26, wa huwal fattahul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menolong dan yang maha tahu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fatah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata ilaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman. Inilah mulianya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Akan tetapi secara khusus makna ayat ini yang dimaksud atau yang dikatakan Allah adalah laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ini adalah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata ilaihim, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan ke dalam jiwa mereka.
wa asabahum fathan qariba, lalu Allah memberikan kepada mereka pertolongan yang sangat dekat. Ayat ini berbicara tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu ada sekitar 1.400 sahabat ingin melakukan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak jadi umrah. Mereka tidak diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah melakukan umrah. Maka sahabat yang 1.400 itu gagal. Mereka gagal melakukan umrah. Lalu mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk tetap beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tetap mengikut agama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali mereka tidak tergoyahkan, walaupun orang-orang Quraisy Makkah tidak membolehkan mereka masuk ke Makkah untuk melakukan umrah. Padahal Nabi itu sendiri, para sahabat-sahabatnya juga adalah orang Makkah. Mereka tidak diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah hebatnya siksaan-siksaan, perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh orang-orang musyrik Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang agama yang dibawa Rasul. Mereka mengatakan Nabi tukang sihir. Mereka mengatakan Nabi pembohong. Mereka tidak hanya sekedar seperti itu, tapi mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan. Mereka menyakiti sahabat-sahabat Rasul. Mereka mengusir Rasul dan para sahabatnya dari kota Mekah. Ini adalah merupakan ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan Nabi pembohong, Nabi tukang sihir. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, fasatubsiru wa yubsirun. Kelak di akhirat Muhammad, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah. Nanti di akhirat mereka tahu apakah engkau pembohong ataukah mereka pembohong, wahai Muhammad. Di dalam ayat atau salah satu ayat dalam surah Nun Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunna musbihin." Kata Allah, kami menguji orang-orang musyrik Makkah itu. Kami uji mereka sebagaimana kami menguji pemilik kebun.
Maksud Allah apa? Orang-orang musyrik Makkah, Allah berikan kepada mereka nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan kepada mereka nikmat, bahkan nikmat yang paling nomor satu, tapi mereka menolaknya. Mereka tidak menerimanya. Mereka justru engkar. Apa nikmat yang nomor satu yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukankah Nabi adalah merupakan nikmat yang paling utama? Karena Nabi adalah yang membawa Islam, Nabi yang mengajarkan iman, Nabi yang mengajarkan Islam. Ini adalah nikmat yang sangat utama. Bahkan nikmat inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh ahlu kitab. Nikmat yang selalu ditunggu-tunggu oleh ahlu kitab. Mereka mengharap bahwa Nabi yang paling mulia itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Rasul penutup. Orang-orang ahlu kitab mengharapkan itu adalah diutus dari kalangan mereka ahlu kitab. Di dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab Injil, kitab Taurat, dan lain-lain, itu sudah diceritakan bahwa akan ada Nabi yang terakhir. Akan datang Nabi penutup. Akan datang kitab yang terakhir, kitab yang paling mulia. Kalau ini Nabi yang terakhir, ini kitab yang paling mulia datang, mereka ahlu kitab harus mengikutinya. Mereka harus beriman. Nah, ini antara lain akidah yang diajarkan di dalam kitab-kitab Samawiyah, bahwa akan datang seorang Rasul. Kalau mereka tidak percaya tentang hal itu, mereka tidak diterima imannya. Sama halnya dengan kita umat Muhammad. Kalau kita tidak percaya dengan nabi-nabi yang dahulu, bahwa dahulu telah ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, bahwa dahulu telah ada kitab-kitab yang diturunkan, kalau kita tidak mempercayainya, satu pun kita ingkari, maka keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kalau ada orang yang mengatakan saya hanya percaya kepada Taurat, saya percaya kepada Injil, saya percaya pada Al-Quran, tapi kalau pada Zabur saya tidak percaya, dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Padahal ini udah lewat dengan waktu yang sangat lama. Kalau ada orang yang mengatakan saya percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, tapi saya enggak percaya kepada Nabi Ibrahim, keluar dari Islam. Jadi ahlu kitab, umat-umat yang dahulu itu diberikan kepada mereka kewajiban untuk mempercayai bahwa akan ada seorang Rasul yang akan diutus sebagai Rasul penutup, akan datang sebuah kitab yang paling mulia, kitab penutup, yaitu Al-Quran. Kalau hal ini datang, mereka wajib mengimaninya. Mereka harus meninggalkan agama mereka. Nah, ini benar-benar diyakini oleh orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka mengharapkan dan mereka sangat yakin. Bahkan mereka terus berdoa. Mereka terus berdoa kepada Allah agar supaya Nabi yang terakhir ini segera diutus. Karena mereka sangat yakin bahwa
ini Nabi adalah dari Yahudi. Itulah yang menjadi sebab orang-orang Yahudi banyak di Madinah. Orang-orang Yahudi banyak di Madinah sampai sekarang. Kenapa? Karena di dalam ciri-ciri Nabi yang akan terakhir itu, dia tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak korma. Yang saat itu mereka pahami, mereka yakini itu adalah Yathrib. Yathrib itu adalah nama Madinah, nama lain daripada Madinah. Maka orang-orang Yahudi banyak pindah ke Madinah dengan harapan agar supaya Nabi yang terakhir ini adalah diutus dari kalangan mereka. Karena semua Nabi, hampir semua Nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari Yahudi. Nah, begitu Nabi yang terakhir itu diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dari kalangan Yahudi. Allah tidak memilih Nabi yang terakhir itu dari keturunan Ibrahim yang bernama Ishak, Yahudi. Karena Yahudi itu dari keturunan Nabi yang bernama Ishak. Ishak itu punya anak dua, satu namanya adalah Yakub. Lalu Yakub itu punya anak 12. Nah, 12 inilah asal usul Yahudi. Maka Yahudi itu adalah 12 suku. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Nabi yang terakhir ini dari keturunan Ibrahim yang bernama Ishak. Tapi Allah menginginkannya adalah dari keturunan Ibrahim, anaknya Ibrahim yang bernama Ismail. Ismail yang menjadi asal mula daripada orang Arab. Kita sudah tahu ceritanya. Itulah antara lain hikmah kenapa Allah perintahkan Ibrahim ketika istrinya melahirkan anak pertama Ismail untuk pindah ke sebuah tempat yang sekarang itu adalah Mekah. Karena di sini Ismail akan tinggal, dia akan berkembang di sini dan dia akan menjadi keturunan orang Arab. Dia akan menjadi asal daripada orang Arab. Nah, Allah menakdirkan Rasul yang paling mulia itu adalah dari keturunan Ibrahim yang bernama Ismail, dari orang Mekah, suku Quraisy. Ini nikmat enggak? Ini nikmat enggak bagi orang-orang Quraisy? Sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia dalam sejarah dunia, Nabi yang paling mulia, Allah pilih dari suku mereka. Allah pilih dari orang Mekah, dari Quraisy. Nah, seharusnya orang-orang Quraisy ini memuliakannya. Orang-orang Quraisy ini membantunya dalam berdakwah. Seharusnya mereka justru harus menjadi orang yang pertama mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang sangat mulia ada di dalam kitab-kitab yang dahulu. Maka mereka orang-orang Yahudi sangat menginginkannya. Contoh umpamanya Abdullah bin Salam. Dia adalah Yahudi, tokoh Yahudi yang pindah ke Madinah. Dia sudah lihat ciri-ciri Nabi yang terakhir itu di dalam kitabnya. Dia pindah ke Madinah. Begitu ada berita didengarkan oleh Abdullah bin Salam bahwa Nabi yang bernama Muhammad itu akan pindah ke Madinah. Dia sudah menunggu-nunggu. Abdullah bin Salam sudah menunggu-nunggu. Lalu benaran Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah sudah sangat antusias menyambut Nabi.
Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sudah diutus da'i ke Madinah. Da'i pertama sekali ke Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, dia mengatakan akan datang Nabi itu ke Madinah. Nah, begitu Nabi hendak sampai ke Madinah, Nabi sampai di pinggir kota Madinah, maka Nabi pertama sekali membangun masjid. Itulah Masjid Quba. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi melanjutkan perjalanannya ke Madinah, ke Bani Salim, Abdullah bin Salim. Ini Abdullah bin Salim dah tanggung-tanggung girangnya, enggak sabar menunggu kedatangan Nabi, sehingga Abdullah bin Salim naik ke pohon korma setinggi-tingginya, menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Madinah berteriak, Rasul telah sampai, Rasul telah sampai. Lalu dia terus melihat di mana Rasul itu. Nah, dia melihat dari kejauhan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salim turun dengan sangat cepat dari atas pohon korma. Di bawah pohon korma itu ada pamannya. Dia bilang, pamanku, Nabi itu sudah datang. Aku ingin tahu, apa benar dia itu adalah seorang Nabi? Aku ingin tahu, karena dia udah tahu ciri-cirinya. Dia turun dengan sangat kencang, lalu dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mendekat kepada Rasul, dia katakan, ini adalah Rasul yang terakhir itu. Dari mukanya aja tidak ada tanda-tanda pembohong. Inilah Nabi yang terakhir itu. Dia beriman. Orang-orang Madinah juga beriman, karena mereka sangat gembira dengan kedatangan Nabi. Pertama sekali yang disampaikan Nabi kepada mereka ada beberapa hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Absus salam. Inilah pertama sekali yang disampaikan Nabi begitu sampai ke Madinah. Yang pertama kata Nabi, Absus salam, sebarkan salam. Kenapa Nabi katakan sebarkan salam? Karena salam ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa, yang akan membuat orang-orang beriman saling mencintai. Yang akan membuat orang-orang yang beriman saling mencintai. Kalau Bapak pergi ke pasar, lalu di kereta ada orang mengatakan dengan serius, Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira Bapak jawab enggak? Bapak enggak kenal sama dia. Nanti sampai malam enggak bisa tidur itu. Siapa tadi yang ngucapin salam sama saya? Baik banget dia. Siapa itu? Nah, ini rahasia salam untuk menimbulkan rasa kasih sayang terhadap hati orang-orang yang beriman kepada saudaranya yang beriman. Assalamualaikum. Nah, maka orang kalau sudah rebut dengan orang lain, ada kebencian terhadap orang lain, mereka mereka itu memutuskan silaturahim, maka yang pertama sekali hilang salam. Yang pertama sekali hilang adalah salam. Maka Nabi katakan tidak halal bagi kalian untuk mendiamkan saudara kalian lebih dari 3 hari. Dan yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah siapa yang memulai salam. Kalau ada orang bilang saya udah maafkan dia, tapi kalau ketemu tidak mampu mengucapkan salam, ini bohong. Ini bohong. Nah, maka dari itu Nabi membawa sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Muhajirin, dan bertemu di Madinah dengan sahabat-sahabat Ansar. Nabi ingin Muhajirin dengan Ansar ini adalah bersaudara seperti diri sendiri. Maka yang pertama sekali dilakukan Nabi setelah menyampaikan beberapa kalimat adalah
Nabi mempersaudarakan mereka. Kamu saudaramu ini, kamu saudaramu ini, kamu saudaramu ini. Nah, begitu saling dipersaudarakan Nabi, orang-orang Ansor ini berkata kepada Muhajirin, saya punya kebun saya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Pilih mana yang kau mau, saya akan kasih. Karena udah saudaranya sendiri, saudara seiman. Bahkan ada di antara yang mereka katakan, saya punya istri sekian orang, mana yang kau mau, saya ceraikan, silahkan nikahi. Ada saudaranya Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya punya kebun di sini, silahkan ambil. Karena orang Madinah adalah mata pencariannya kebun. Kalau orang Mekah adalah berdagang, maka tidak ada pohon korma di Mekah. Ya, kebun korma itu di Madinah, bukan di Mekah. Saudara Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya punya kebun di sini, silahkan pilih mana yang kau mau, saya akan kasih. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak perlu itu. Yang penting bagi saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana di sini ada pasar. Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah pedagang, dia bisnismen dia. Nah, lalu dia berdagang, dia menjadi orang kaya. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apa kata Nabi? Afsus salam. Nah, inilah pertama sekali dikatakan Nabi terhadap para sahabat Ansar dan Muhajirin ketika berkumpul bertemu di Madinah. Kenapa? Supaya kalian saling mencintai sesama orang yang beriman. Karena saudaramu yang sesungguhnya adalah saudara yang beriman. Mereka yang akan menolongmu, bahkan setelah kau mati, mereka yang akan menolongmu. Mereka yang akan menolongmu. Engkau akan bisa diampuni dosanya dengan doa orang-orang yang beriman yang masih hidup. Lalu kenapa harus mengucapkan salam? Salam saya sudah pernah sampaikan, karena yang paling dibutuhkan ketika sakarat ini waktu yang sangat luar biasa, kondisi yang sangat luar biasa, takut dan sedih. Takut yang sesungguhnya, sedih yang sesungguhnya terjadi pada 3 kondisi. Ketika sakarat, ketika masuk kubur, ketika keluar dari kubur. Nah, ketika kita adalah orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kalau kematian itu telah ada di kerongkongan, ruh sudah berkumpul di dada, nah malakul maut itu datang, selamat untukmu. Selamat. Allah kirim salam, Allah telah ridha kepadamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Enak enggak kalau udah begitu? Kenapa harus mengucapkan salam? Anda kalau mau masuk surga disambut oleh siapa dulu? Saya ceritakan, bidadari. Wah, ini luar biasa, bidadari. Ini bidadari ini kapan Anda mulai melihatnya? Sejak sakarat. Malaikat itu katakan, udkhulu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluarlah engkau dari jasadmu yang baik, wahai jiwa yang baik. Itu surga menunggu engkau. Nah, ia udah lihat itu bidadari yang ada di istana yang menunggu dia. Dia lihat tuh bidadari luar biasa. Banyaknya luar biasa. Cakapnya luar biasa. Selama di barzakh sampai hari kiamat, dia juga lihat itu bidadari. Maka orang yang beriman itu, kalau dia sudah menjawab pertanyaan di kubur, dia bisa menjawabnya. Kata Allah, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, bukakan pintu surga untuk dia. Dia berdoa sampai hari kiamat, ya Allah, tolong segerakan hari kiamat itu. Saya udah gak sabar untuk mendapatkan hartaku itu dan untuk menemui keluargaku itu. Siapa itu? Bidadari dan wildan, pembantu-pembantu, anak-anak remaja yang akan membantu pelayan dia di istananya di surga. Begitu dia masuk ke dalam surga, baru di pintu surga, nah ini nongol nih bidadari dengan wildan. Inilah yang pertama sekali menyambut kita di pintu surga. Mereka menyambut kita dengan istri kita, menyambut kita dengan anak-anak kita, dengan cucu kita. Apa kata bidadari itu? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, wahai suamiku, wahai keluargaku, masuklah, inilah surga itu. Ingin gak ini? Sebarkan salam.
Lalu setelah mereka mengucapkan salam, datanglah malaikat-malaikat. Ada yang mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena selama ini kalian adalah orang yang sabar. Datang lagi malaikat, salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian karena selama ini kalian adalah orang yang baik. Baik pada Allah, baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian. Masuk mereka ke surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambutnya. Apa kata Allah? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian diucapkan Rabb kalian yang sangat sayang sama kalian. Masuklah kalian. Inilah Darussalam. Darussalam apa? Surga. Inilah Darussalam. Kenapa surga dinamakan Darussalam? Allah katakan khuludun la mauta lakum. Kamu di sini akan hidup selama-lamanya, tidak ada mati lagi. Antasihhu wa la tamradu abada. Kamu di sini akan sehat terus, tidak pernah sakit. Antashabbu wa la tahramu abada. Kamu di sini akan muda terus, tidak pernah kalian di sini tua lagi. Antan'amu wa la tab'asu abada. Kamu di sini tidak akan pernah lagi punya masalah. Akan dapat nikmat terus, enggak ada masalah lagi. Maka surga dinamakan Darussalam adalah karena di surga enggak ada mati, enggak ada sakit, enggak ada tua, enggak ada masalah. Dunia enggak dinamakan Darussalam adalah karena dunia ada mati, ada tua, ada sakit, ada masalah. Ingin enggak masuk surga, ingin masuk Darussalam, mendapatkan salam dari malaikat, salam dari Allah, salam dari bidadari, absus salam. Absus salam. Maka Nabi katakan absus salam. Sebarkan salam. Ini kata-kata yang pertama. Yang kedua, wasilul arham. Sambung silaturahim. Pak, apa yang namakan silaturahim? Dari mana kamu? Dari rumah teman saya, ngapain silaturahim? Benar nggak itu? Kamu dari mana? Dari rumah Ustadz, ngapain silaturahim? Kamu dari mana? Dari rumah Pak RW, ngapain silaturahim? Benar nggak kalimatnya? Enggak benar. Silaturahim itu adalah lingkupnya hanya untuk orang yang satu rahim sama kita. Hanya untuk orang yang satu rahim dengan kita. Memutuskan silaturahim itu dosanya sangat besar. Maka begitu Allah menciptakan alam, naiklah rahim. Lalu Allah berkata, kenapa wahai rahim? Kata Allah, puaskah engkau kalau nanti ada hamba-hambaku yang menyambungmu, aku akan sambung hubunganku dengan dia. Tapi kalau mereka memutuskanmu, aku akan putuskan hubunganku dengan dia. Puas? Kata Allah. Iya ya Allah, kata rahim. Kenapa rahim begitu mengatakan seperti itu? Karena rahim tahu bahwa nanti akan ada orang yang memutuskannya. Jadi orang yang satu rahim sama kita itu siapa? Kakek, siapa lagi? Ayah, ibu. Lalu di bawah mereka. Di bawah ayah siapa? Paman. Kalau bahasa Betawinya paman dari ayah apa namanya? Encing. Kalau Medan namanya uda. Terus siapa lagi yang di bawah ayah kalau perempuan? Bibi. Nah ini rahim. Berikutnya siapa yang di bawah ibu? Kalau itu saudaranya ibu laki-laki, bahasa Betawinya apa? Paman juga. Kalau Medan beda, namanya tulang. Kalau yang di bawah ibu itu adalah saudarinya perempuan, siapa namanya? Bibi juga. Kalau di Medan namanya bujing. Ya. Nah ini rahim. Lalu siapa lagi rahim? Yang di bawah mereka ini. Anaknya, paman dari ayah dan ibu, bibi atau tante dari ayah dari ibu. Kalau istilah kita siapa tuh?
sepupu. Siapa lagi rahim kita? Abang, adik. Abang laki-laki, kakak perempuan, baik pun adik kita, itu rahim kita. Lalu siapa lagi? Anak mereka. Anak mereka siapa tuh? Keponakan. Nah, cucu, cicit. Nah, inilah rahim kita yang tidak boleh diputuskan. Nah, yang dinamakan silaturahim ini adalah terus menyambung hubungan, memperbaiki hubungan dengan orang yang satu rahim tadi. Tidak boleh diputuskan. Kalau diputuskan, Allah putuskan hubungannya dengan kita. Banyak gak orang yang memutuskan silaturahimnya? Kalau Anda ingin tahu, ada orang baik-baik saja hidupnya, tenang dia, rezekinya bagus, usianya berkah. Lihat, antara lain rahasianya adalah silaturahimnya bagus kepada orang-orang yang tadi. Silaturahimnya bagus kepada orang-orang tadi. Jadi jangan main-main dengan mereka. Jangan gara-gara harta yang sedikit gak teguran nama abang, gak teguran nama adik. Anda jauh lebih membutuhkan abang Anda dari dunia ini. Jauh lebih membutuhkan adik Anda daripada dunia ini. Musa alaihi salam ketika dia dilahirkan oleh ibunya, Allah katakan, wahai Musa, wahai ibunya Musa, kalau kau sayang sama anakmu Musa, hanyutkan dia. Hanyutkan dia. Begitu dihanyutkan Musa di sungai Nil yang sangat besar itu, lalu siapa pembela berikutnya? Siapa yang mengikutinya? Abangnya Harun atau kakaknya yang perempuan? Kakaknya perempuan. Jangan mutusin silaturahim dengan kakak perempuan. Jangan main-main, jangan galak-galak sama kakak perempuan. Kenapa yang mengikuti begitu? Ibunya Musa menghanyutkan Musa, kakaknya perempuan ngikutin terus dari pinggir sungai. Karena ketika kita masih kecil, kalau kita punya abang, kita punya kakak, yang paling kita butuhkan kakak kita dari abang kita. Nah, lihat, ibunya nggak ngikutin, ibunya ada di rumah dalam keadaan dia khawatir keadaan anaknya, tapi kakaknya perempuan ngikutin. Nah, dia lihat ini Musa diambil oleh istana Firaun. Nah, akhirnya disusui, tidak ada yang mau dia nyusu kepada ibu suan yang ada di Mesir. Nah, kakaknya katakan, saya ada tahu satu ibu susu yang belum kalian panggil. Coba panggil, mana tahu dia mau nyusu kalau pada ibu itu. Ternyata itu ibunya, yang ini adiknya. Lihat, siapa yang Allah bikin sebagai pembela? Kakak. Kita nggak ngerti rahasia saudara itu bagaimana, mereka sangat mahal nilainya, sehingga gampang aja gara-gara rupiah dikit kadang-kadang putuskan, nggak teguran sama abang, nggak teguran namanya, gara-gara masalah dikit. Lihat, ngomongnya kasar, minta ampun sama abang sama adeknya, lebih kasar dari orang lain. Ada begitu nggak? Lihat, begitu Nabi Musa besar, Allah katakan, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, aku angkat engkau sebagai rasul, pergi kau temui Firaun. Waduh, ini raja yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku cadel. Tolong bikin untuk aku seorang pembantu yang nolong aku dalam dakwah ini, yang nemani aku dalam dakwah ini. Nanti aku ngajak bicaraku kurang bagus. Allah katakan, siapa yang kau inginkan untuk menjadi temanmu? Siapa dia pilih? Siapa yang dia pilih? Haruna akhi. Haruna akhi. Ya Allah, tolong angkat abangku. Banyak gak orang pandang enteng sama abangnya sendiri? Banyak gak orang nyakitin abangnya? Musa gak milih orang lain. Dia katakan, Haruna akhi, tolong ya Allah,
yang membantu aku dalam dakwah ini adalah abangku Harun. Lalu Allah mengangkat Harun juga sebagai rasul. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ketika Anda berkeluarga abang adik, Allah jadikan sebagai orang sama-sama berilmu, saling menutupi satu sama lain. Ini nikmat. Allah Subhanahu wa taala angkat Harun sebagai rasul, menemani siapa? Nabi Musa. Lihat bagaimana pentingnya ukhuwah. Bagaimana pentingnya silaturahim. Yusuf alaihissalam disiksa sama abangnya. Mereka mau membunuh Yusuf. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ayat kita emang udah kebangetan. Dia lebih sayang sama Yusuf dari kita semua. Kita 10. Dia yang satu ibu 2. Kita adalah 10. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ini ayat kita udah ada dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusuf. Ayo kita bunuh Yusuf. Selesai enggak kira-kira? Selesai. Uqtulu Yusuf. Ayo kita bunuh Yusuf. Qala qailum minhum. Lalu berkata salah satu di antara mereka yang 10. Abangnya yang paling besar. Apa kata abangnya yang paling besar? La taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Kita buang aja dia ke sumur. Lihat, kasih sayang itu masih ada walaupun sedikit. Kalau langsung dipenggal, selesai. Tapi kalau dibuang ke sumur, masih ada walaupun sekulit bawang sebagai peluang untuk dia hidup. Nah lihat, ini ukhuwah. Uqtulu Yusuf. Kalau yang lain bilang bunuh Yusuf. Tapi kalau abangnya yang paling besar ini ngomong, la taqtulu Yusuf. Maka sebenarnya seperti apapun permasalahan kita dengan saudara kita, kalau hasil kecil itu masih tersisa kasih sayang. Akhirnya saran inilah diikuti. Yusuf tidak dibunuh lalu dibuanglah ke sumur. Nah, siapa yang menyelamatkan dia? Adalah pikiran abangnya yang paling besar yang memiliki kasih sayang. Tapi tidak berani lawan arah karena 9 lagi sepakat membunuh. Jemaah sekalian, begitu ujian ini berakhir setelah 40 tahun, Yusuf menjadi raja besar, menjadi orang yang sangat kaya raya. Lalu Allah jadikan keluarganya ini butuh dengan dia. Akhirnya dipertemukanlah mereka di Mesir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Kira-kira kalau bapak lakukan apa itu? Balas dendam. Apa untungnya buat kita kalau kita balas dendam? Apa untungnya? Imam Ahmad di penjara hanya tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di penjara, dipukuli sampai keluar darah dan lain-lain. Teman-temannya mengatakan, wahai Ahmad, doakan kepada Allah supaya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Apa gunanya untuk aku mereka dihukum? Kecuali hanya kekotoran jiwa aja. Apa gunanya bagi aku mereka itu dihukum? Sering gak kita begitu? Saudara kita punya kesalahan dan lain-lain, kita tidak bisa memaafkannya. Kita ingin dia ada dalam penderitaan, kita ingin dia ada dalam hukuman karena kesalahannya. Lalu sebenarnya apa manfaatnya buat kita? Kalaupun dia terhukum karena kesalahannya, apa manfaatnya buat kita? Kecuali hanya memuaskan hati yang kotor. Kalau dia terhukum dengan kesalahannya pada saya puas dengan itu. Kan hati yang kotor itu. Imam Ahmad mengatakan, apa gunanya bagiku? Mereka dihukum, apa gunanya? Enggak ada gunanya. Kalau aku memaafkan dia, bukankah semua kehidupan kita dari awal sampai akhir hanya satu tujuannya? Maaf. Tidak ada kecuali yang satu ini. Maaf dari Allah, maaf dari orang lain. Dari awal hidup sampai mati itu hanya satu.
ampunan dari Allah, ampunan dari sesama manusia. Maka doa di 10 terakhir Ramadan, Allahumma innaka afu, ya Allah engkau maha memaafkan, tuhibbul afwa, engkau sangat cinta pada orang yang memaafkan, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Nanti di hari kiamat berkumpul manusia dari awal sampai akhir. Coba bayang. Untuk melakukan proses-proses hari akhirat, berkumpul dari awal sampai akhir, dari Adam. Lalu kata Nabi, ada suara datang. Kata suara itu, tentu itu adalah Allah. Aina ajruhu alallah. Siapa orang-orang yang pahalanya ada di Allah? Siapa pahalanya yang ada pada Allah? Berdiri, kata Allah. Bagi kalian yang pahalanya ada pada Allah, berdiri. Lalu berdirilah mereka. Kata Allah, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke surga. Yang lain belum masuk. Siapa yang berdiri itu? Yang mereka pahalanya ada pada Allah. Siapa yang mereka yang pahalanya ada pada Allah? Adalah mereka yang memaafkan orang lain. Maka Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu fa ajruhu ila Allah. Kalau kamu memaafkan, maka pahalanya adalah Allah. Maka Allah katakan di akhirat, mana yang pahalanya bagi Allah? Mana yang pahalanya ada pada Allah? Allah berdiri, kata Allah, berdiri. Ayo berdiri. Berdirilah mereka semua. Lalu kata Allah, masuklah kalian ke surga. Bukankah orang yang masuk surga yang dapat maaf? Bukankah orang yang selamat dari neraka adalah dapat maaf? Maka intisari kehidupan manusia dari awal sampai mati adalah mencari yang satu ini, maaf. Faktor terbesar Anda dapat maaf, kau maafkan orang lain. Kau maafkan orang lain. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul diusir, disakiti, sahabatnya luar biasa disakiti? Bukankah dia diperangi? Bukankah pamannya dibunuh di Uhud? Bukan sekedar dibunuh, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya. Kematian ini sangat luar biasa menyakitkan Rasul. Tapi ketika terjadi kesempatan untuk balas dendam, Fathu Makkah, terjadi balas dendam, terjadi kesempatan balas dendam. Nabi menaklukkan kota Mekah. Yang tadinya orang-orang yang menyakiti Nabi, yang menyakiti sahabat, yang membunuh ayahnya Ammar, ibunya Ammar, yang membunuh pamannya Hamzah, masih ada Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Nabi balas dendam atau tidak? Enggak balas dendam Nabi. Setelah ditawan semua di sekeliling Ka'bah, Nabi katakan apa kata Nabi? Menurut kalian apa yang harus saya lakukan untuk kalian? Kalau kita apain tuh? Kita rujak. Kata mereka, akhun karim ibnu akhin karim. Kamu adalah orang yang mulia, saudara kami yang mulia. Ayahmu adalah, kakekmu adalah orang yang sangat mulia. Antumun tulaqa, kata Nabi, kalian bebas. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada cercaan nama kalian hari ini. Lihat pemaafnya Nabi. Maka dari itu Nabi Yusuf juga begitu ketemu sama saudara-saudaranya, apa kata Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf? Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijin. Ayahku, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara itu. Sebenarnya dia keluar masuk penjara itu sebenarnya gara-gara apa? Dibuang ke sumur. Kenapa dia tidak katakan, ya Allah, wahai ayahku, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari sumur ini. Kan sumur ini sumber masalah awalnya. Karena dia masuk sumur, dia dijual sebagai budak, lalu dia menjadi pembantu di rumah menteri, lalu dia dituduh berzina, lalu dia masuk penjara. Ini kan karena dia dibuang saudaranya ke sumur. Kenapa Yusuf tidak katakan, ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengeluarkan aku dari sumur? Tidak begitu dikatakan Yusuf. Dia mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Kenapa?
Dia nggak mau hati saudaranya ini terluka. Subhanallah. Cuman ini Rasul ya Pak, kita bukan Rasul ya. Tapi kan wajib dicontoh itu. Dia nggak mau kalau ini saudaranya adalah terkenang kembali bagaimana perbuatan mereka yang membuang Yusuf ke itu. Dia tetap ingin kasih sayang itu terus berlanjut. Dia tidak mau ayahnya Yakub ngerti, tahu bahwa mereka pernah buang anaknya ini. Ya kira-kira kalau Yakub tahu gimana tuh? Digebokin itu anak-anak. Dia nggak mau itu. Dia nggak mau itu. Nah, akhirnya lihat mereka bersatu kembali. Ini adalah maaf yang sangat luar. Lihat bagaimana pentingnya menyambung silaturahim dengan mereka orang-orang yang tadi. Sayangi orang-orang yang serahim denganmu. Sayangi mereka. Ya, kita saya kadang-kadang mikir, enggak semangat pulang kampung, tapi kadang-kadang mikir di kampung masih ada bude saya, masih ada adik, masih ada sepupu. Itu rahim kita. Ini yang ada bagi kita. Subhanallah. Kemarin bude saya datang ke sini puasa. Saya panggil ke rumah, saya pelototin. Sama mukanya dengan ayah saya. Nangis saya. Rahim soalnya itu. Jadi ini orang-orang rahim kita semua. Maka dari itu Nabi katakan, sambung silaturahim. Sambung silaturahim, kata Nabi. Lalu Nabi katakan, at'imut ta'am, kasih makan orang lain. Kasih makan orang lain. Sedekah terbaik kasih makan orang lain. Orang pertama sekali memberikan makan pada orang lain Ibrahim. Orang pertama sekali bertamu Ibrahim. Maka Ibrahim bikin pintu rumahnya 4. 1 dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Siapa yang datang dari semua arah, masuk, makan. Jibril pun datang sama Mikail, dipotong sapi. Ayo. Dipotong sapi, silakan makan, kata Ibrahim. Kami tidak makan. Oh, kalian malaikat. Oh iya, saya Jibril, ini Mikail. Kemuliaan Nabi pun seperti itu. Mulai dari kakeknya Hashim, itu kakek-kakeknya, sampai Nabi tidak pernah mereka makan sendirian. At'imut ta'am, kasih makan orang lapar. Orang masuk surga itu ciri terbesarnya, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Kami kasih kalian makan bukan karena mengharapkan balasan dan terima kasih. Kami kasih kalian makan karena kami enggak mau dipersulit di hari akhirat. Dalil bahwa sebab terbesar antara lain Anda mudah urusan di akhirat, kasih makan orang lain. Bukankah pelacur menjadi dimaafkan Allah karena kasih minum? Bukankah Nabi katakan nanti di akhirat kalian lihat ke depan adalah neraka, samping kanan kalian lihat kebaikan kalian, di samping kiri kalian lihat dosa-dosa kalian. Fattaqun nara walau bisyikki tamra. Selamatkan dirimu dari neraka itu walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Datang seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tadi tidak berpuasa, puasa Ramadan. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, aku enggak puasa karena jimak. Dia jimak sama suami istrinya. Kata Nabi, gantinya kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, gimana sih 2 bulan? Ini 1 hari aja udah enggak kuat nahan jimaknya. Kata Nabi, merdekakan budak. Dia bilang, aku enggak bisa, enggak punya ya Rasulullah. Kata Nabi, beri makan orang miskin. Beri makan orang miskin. Dalil bagaimana memberi makan ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Maka ini yang ketiga kata Nabi, at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian di akhir malam sementara orang lain tidur. Salat malamlah. Jangan enggak salat malam. Tidak wajar orang seusia kita ini tidak salat malam, walaupun hanya 1 rakaat witir. Ingat itu, Pak. Saya sudah pernah sampaikan. Salat wajib itu diwajibkan sama Nabi
Hampir 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi rasul. Sebelumnya Nabi dididik dengan salat malam. Sahabat dididik dengan salat malam. Maka Nabi katakan, wasallu billail wan nas niyam. Kalau kalian lakukan itu, apa yang empat? Amsus salam, sebarkan salam, sambung silaturahim, beri orang makan, salat di akhir malam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibadah yang sangat mahal. Tapi lihat, yang 4 ini, 3 awal itu apa? 3 awal apa? Pertama absus, yang kedua apa? Sambung silaturahim. Yang ketiga apa? Yang terakhir apa? 3 awal hablum minan nas. 1 akhir adalah hablum minallah. 3 awal akhlak. 3 awal akhlak. Maka enggak ada gunanya ilmu yang tinggi, ibadah yang banyak, kalau tidak ada akhlak. Akhlak tertinggi memaafkan. Saya pernah sampaikan hadis yang disampaikan Nabi, 1 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai 3 hari berturut-turut dijamin masuk surga. Lalu ada yang penasaran, apa sih amal dia sampai 3 hari berturut-turut dijamin masuk surga. Dia bilang, paman boleh enggak aku tidur di rumahmu? Silakan. Begitu ia tidur di rumah orang itu, enggak ada salat malam, enggak ada baca Al-Quran, enggak ada istighfar, enggak ada doa, ngorok sampai subuh. Padahal ini adalah amal termahal di malam hari. 3 malam berturut-turut di situ dia melihat, tetap begitu. Dia bilang malam ketiga, paman aku enggak nginap sini lagi. Kenapa? Udah enggak nginap sini, udah 3 malam. Lalu dia pergi. Lalu orang ini penasaran, sini dulu. Sebenarnya kenapa sih kau tidur di sini? Kenapa kau tidur di sini? Pamanku, 3 hari berturut-turut Nabi menjaminmu masuk surga. Aku penasaran, kalau siang kita bareng-bareng kok sholat, imamnya juga sama Nabi, ngaji juga bareng, gurunya Nabi, bareng-bareng kok kita. Tapi kenapa engkau dijamin Nabi 3 hari berturut-turut engkau masuk surga? Aku ingin tahu rahasia itu, hai pamanku. Apa ibadahmu termahal di malam hari? Apa ibadahmu termahal? Ibadah termahal di malam hari tahajud, baca Al-Quran, istighfar. Ibadah termahal di siang hari selain sholat adalah puasa. Tapi aku lihat enggak ada itu yang 3 itu, paman. Oh, itulah diriku, hai anakku. Emang enggak mampu aku sholat malam. Tapi kalaupun merupakan sebuah kebaikan namanya, anakku, aku tidak pernah tidur sebelum aku merenungkan siapa orang yang bersalah padaku, lalu aku memaafkannya. Aku tidak pernah tidur. Aku tidak pernah tidur sebelum aku merenungkan siapa hari ini orang yang bersalah padaku, lalu aku akan tidur setelah aku memaafkannya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat, tidak ada sesi pertanyaan habis waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.